Saat anak kecil terjatuh sampai patah tulang beberapa hari yang lalu, membuat orang tua panik dan segera mencari dokter, rumah sakit yang boleh menolong anak yang mereka kasihi. Mereka menemukan rumah sakit yang ada ahlinya, serta dengan perawatan yang baik. Lalu dokter spesialis ortopedi yang menangani mengatakan, tidak apa-apa, kita akan segera operasi. Lalu dioperasi selama 3,5 jam. Dipasang pen supaya lengannya yang patah boleh tersambung kembali. Saat kita mempunyai pergumulan yang berat, seperti orang tua tadi, dia menikmati firman Tuhan yang boleh menenangkan hatinya. Lalu dia diberi hikmat untuk mencari pertolongan. Kita boleh mencari Tuhan yang sudah memperkenalkan diri dan menyatakan diri. Perjumpaan dengan Tuhan menimbulkan ketenangan. Kita yang terbatas, yang lemah, boleh berelasi dengan Dia yang Maha Kuasa. Lalu keluarlah puji-pujian untuk memuliakannya dan menjadi kesaksian kita. Selamat hari Minggu, kantate Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan 32. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Di dalam banyaknya pergumulan hidup, pemazmur mencari Tuhan untuk memuji namanya. Memang demikianlah yang memuji. Ada kedekatan dengan yang dipuji. Jadi bukan prioritas dalam rangka penyelesaian masalah yang sangat dibutuhkan. Tetapi adalah dalam persekutuan yang erat. Karena dalam relasi tersebut, pemazmur sudah boleh tenang. Walau masih banyak persoalan yang dihadapinya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Inilah perilaku manusia yang berjumpa dengan Tuhan, yang sudah menerima pertolongan dari Tuhan. Dia senantiasa mengingat dan memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Memang terkadang keberadaan di dalam tempurung boleh mengunci diri sampai tidak melihat jalan keluar dari masalah yang telah mengurungnya. Lalu ketika seseorang mencari Tuhan yang sudah lebih dahulu mencari manusia, dia boleh terbuka melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari atas berbagai hal yang dihadapinya. Ada banyak yang sering kita janjikan kepada Tuhan. Saat berjanji dalam perkawinan, juga berjanji saat membawa anak-anak dibaptis. Orang beriman
akan memenuhi janjinya seperti membayar nazar kepada Tuhan. Saat anak-anak dibiarkan bertumbuh tanpa membawa ke dalam persekutuan di gereja, maka orang tua sudah melupakan janjinya kepada Tuhan. Saat suami istri kehilangan jati diri dalam kasih, sampai tidak menghiraukan pasangannya, sebenarnya dia sedang mengkhianati janji setianya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Tidak sekedar makan, namun ada cukup memenuhi peruntukan untuk sehat. Dia yang rendah hatilah yang memahami segala yang diterimanya bersumber dari Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, maka ungkapan kebahagiaan muncul dengan sikap memuji-muji Tuhan. Kebahagiaan ada bagi yang rendah hati, sebab dia mengucap syukur untuk berbagai hal yang diterimanya. Biarlah hati yang memuji hidup untuk selamanya. Itulah sukacita yang mengenal penciptanya. Seseorang yang bernazar serta memuji-muji Tuhan ternyata berdampak baik bagi banyak orang. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Berbagai peristiwa mendidik manusia semakin mengenal Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dia akhirnya kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak, cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Perbuatan ajaib Tuhan diceritakan turut-temurun dari generasi ke generasi. Generasi sekarang bertanggung jawab menceritakan kebaikan Tuhan kepada generasi berikut. Sehingga generasi ke generasi adalah menjadi orang-orang yang mengenal serta memuji penciptanya. Kesaksian generasi ke generasi akan kebaikan Tuhan memberi dampak positif. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Di minggu kantate ini, kita akan diajak senantiasa untuk selalu mengungkapkan pujian kita bagi Tuhan. Yang akan mempengaruhi ketenangan, kenyamanan bumi ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami nikmati saat ini. Ketika kami mengalami tekanan, kesusahan, biarlah Engkau memberi hikmat bagi kami. Dan kami menemukan jalan kebenaran dalam hidup dan menceritakan hal itu bagi banyak orang. Sertai kami, berilah kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.